maka menunggu datangnya waktu sholat ini, ya, duduk kita itu tidak sia-sia, bisa menghapuskan dosa-dosa dan mengangkat derajat. Bukan hanya itu, bahkan kata Nabi SAW, la yazalu ahadukum fi shalah ma damatis sholatu tahbisu. Kalian dianggap dalam keadaan sholat selama kalian menunggu datangnya waktu sholat. Nah, jadi duduknya waktu Bapak Ibu itu samuju sholat pahalanya. Asal kita niatkan menunggu datangnya waktu sholat. Sabbih isma rabbikal a'la alladzi khalaqa fasawwa. Na'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihi nusyur. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya wa rasula ba'dah. Sallallahu alaihi wa alihi wa ashabihi wa baraka wa sallam. Amma ba'd, faqala Allah ta'ala fil Qur'anil 'azim. A'udzu billahi as-sami'il 'alim minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qad aflaha man tazakka wa dzakara isma rabbih fa shalla. Shadaqallahul 'azim. Bapak Ibu sedang jamaah salat subuh Masjid Jami' Hasanuddin Sabbih isma rabbikal a'la yang dimuliakan Allah. Segala puji hanya bagi Allah yang kita senantiasa bersyukur kepadanya. Kembali Allah kumpulkan kita dalam ibadah yang sangat istimewa, sangat mulia, dan sudah kita kerjakan secara berjamaah, yang artinya menunaikan sholat subuh di masjid yang kita banggakan ini. Ada banyak nikmat yang Allah berikan pada kita di subuh kali ini, dan salah satu nikmat yang sering dilupakan oleh manusia adalah dikumpulkan dengan orang-orang soleh. Nah, itu jarang disadari oleh manusia, Bapak Ibu, oleh kaum muslimin. Dikumpulkan dengan orang-orang baik. Nah, kenapa ini sebuah nikmat? Karena Nabi SAW katakan, kamu adalah sebagaimana temanmu. Jadi untuk mencari diri awak koba'ah, cari sia kawan awak. Karena Allah itu akan mengumpulkan seseorang sesuai dengan yang mirip dengannya. Nah, maka perkumpulan-perkumpulan awak, itu sama diri awak, Bapak Ibu. Kalau awak orangnya elok, pastinya kumpulan di Allah jauh orang nan elok-elok. Kalau awak orang yang tidak elok, jauh orang nan tidak elok. Nah, ada orang yang tidak elok, jauh orang elok bersahabat karib itu. Nah, jarang Bapak Ibu, bahkan tidak ada, karena Allah itu mengumpulkan setiap orang dengan yang mirip dengannya. Maka dikumpulkannya kita di sini bersama orang-orang soleh, maka insya Allah kita termasuk orang soleh tersebut. Maka insya Allah mudah-mudahan Allah selalu kumpulkan kita bersama orang-orang baik. Amin ya Rabbal alamin. Kemudian salawat dan salam kepada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang terhormat Ketua Masjid Sabbih Isma dan jajarannya, yang terhormat para tokoh masyarakat, Tungku Tigo Sajarangan, ini Imam Alim Ulama Jadi Akandai, Pai Tampe Batanyo, Kapulang Tampe Kababarito. Yang terhormat para ustadz yang senantiasa mendampingi dan mengimami sholat-sholat kita, umumnya kepada seluruh jemaah, tidak disebut nama, tidak dihimbau gelar. Insya Allah kita semua dimuliakan Allah. Amin ya Rabbal alamin. Baik, sehat-sehat saja Bapak Ibu. Alhamdulillah. Nah, Bapak Ibu yang mulia, adapun yang menjadi pembahasan kita pada subuh kali ini adalah hadis Nabi riwayat Imam Muslim. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, beliau meriwayatkan, suatu hari Nabi bertanya kepada para sahabatnya, ala adullukum ala ma yamhullahu bihil khataya wa yarfa'u bihid darajat. Maukah aku beritahukan kepada kalian perkara-perkara yang bisa menghapuskan dosa-dosa dan mengangkat derajat? Maka para sahabat sepakat menjawab, bala ya Rasulullah. Tentu saja ya Rasulullah. Nah, ini luar biasanya para sahabat. Setiap Nabi menanyakan sesuatu, jawaban mereka adalah bala. Bala itu artinya iyo 100%.
Jadi kalau na'am misalnya Bapak Ibu atau thayyib gitu kan, itu kan iyo juga artinya. Tapi 100% itu yang tidak ada keraguan sama sekali. Bala, bala ya Rasulullah. Tentu saja ya Rasulullah. Maka Nabi pun menjelaskan ada beberapa perkara. Yang pertama, isbagul wudu 'alal makarih. Kamu senantiasa menyempurnakan wudu walaupun di waktu-waktu yang tidak kamu sukai. Menyempurnakan wudu kita tahu artinya berwudu dengan sempurna, berwudu sesuai dengan rukunnya. Jadi dimulai dengan niat, kemudian sunnahnya ada mencuci tangan, ya, kumur-kumur, mencuci hidung, kemudian wajahnya dibasuh, ya, sampai ke batasnya ini. 3 kali dianjurkan, tangannya sampai ke siku juga 3 kali, kepalanya 3 kali, telinganya 3 kali, kemudian kakinya sampai ke mata kaki dianjurkan 3 kali juga. Lebih sempurnanya lagi ditutup dengan doa setelah berwudu. Nah Bapak Ibu, mengenai doa setelah berwudu kok tidak main-main keutamaannya. Ya, dalam hadis Nabi SAW sampaikan, barang siapa yang setelah berwudu dia baca doa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh, sampai itu saja dia baca, maka dia bebas memilih masuk surga dari pintu mana yang ia suka. Itu hebatnya doa setelah berwudu. Kita acuk bau doa sehari semalam minimal 5 kali Bapak Ibu dalam sehari. Tapi banyak nan lupa. Kenapa? Banyak nan lupa membaca doa kok. Nah, padahal wudunya layak cok minimal 5 kali sehari semalam. Membaca doa baca lupa. Dari kini kita usahakan untuk tidak lupa. Nah, itu berwudu dengan sempurna. Sekarang kata Nabi, kamu tetap berwudu sempurna, ya, di saat-saat yang tidak disukai, di saat-saat yang dibenci. Apa maksudnya? Dalam hadis yang lain dijelaskan, isbagul wudu 'ala sabirat. Kamu tetap menyempurnakan wudu walaupun air dingin. Nah, kalau air normal kan lain tidak malas-malasan bau dua Bapak Ibu. Tapi kalau air dingin kok kadang wudu apa sembarang saja gitu kan. Mukonya mau mencuci muka saja, tangannya mau mencuci tangan saja. Boleh pas kakinya. Nah, bu mencari apa ditampe wudu laki-laki, ya kan? Terutama yang anak-anak awal kok. Pas membasuh kaki itu, nyuka keran tuh nyogiko-giko kan kakinya mau main bola Pak. Jadi tangannya pun tidak turun ke bawah kan, hanya sifat-sifat aja itu mau main bola. Nah, seharusnya tangan kita ikut turun ke bawah meratakan air supaya semua bagian kena air. Nah, maka inilah anjuran Nabi yang pertama, yakninya bagaimanapun kondisi airnya, mau dingin, mau normal, mau hangat, wudu harus sempurna. Nah, tidak boleh kita wudu asal-asalan. Ya, karena itu akan berpengaruh kepada sholat kita. Tidak sah wudu, tidak sah sholat. Nah, maka demikianlah pentingnya wudu di dalam agama kita. Bahkan kata Nabi dalam hadis, at-tuhur syatrul iman. Bersuci itu adalah sebagian dari iman. Jati diri seorang muslim Bapak Ibu senantiasa dalam kebersihan, senantiasa dalam kesucian. Bapak Ibu sedang jemaah yang mulia. Kemudian amalan kedua yang bisa menghapus dosa-dosa dan mengangkat derajat, wa kathratul khuta ilal masajid, memperbanyak langkah menuju ke masjid. Dalam hadis Nabi sampaikan riwayat Imam Muslim, man tatahhara fi baiti, barang siapa yang bersuci di rumahnya, thumma madha ila baiti min buyutillah, kemudian berjalan menuju rumah daripada rumah-rumah Allah, yakni masjid, liyaqdiya fardhatan min faraidillah, dalam rangka menunaikan kewajibannya kepada Allah, yakni melaksanakan sholat. Kanat khutuwatu, setiap langkahnya ihdaha tahuddu khati'ah, langkah yang satu menghapus dosa-dosa, wal ukhra tarfa'u darajah, langkah yang satu lagi mengangkat derajat. Nah, maka setiap langkah menuju ke masjid tidak Allah sia-siakan. Langkah yang satu menghapus dosa, langkah yang satu lagi mengangkat derajat. Maka kita ambil dua anjuran
di dalam hadis ini, yang pertama dianjurkan sholat 5 waktu ke masjid, dan bagi laki-laki ini anjuran yang sangat dikuatkan, ya, sangat dikuatkan sekali bagi laki-laki. Kemudian yang kedua, anjurannya dianjurkan berjalan ke masjid dengan tenang dan memperpendek langkah. Nah, jadi para sahabat terdahulu kalau pergi ke masjid mereka berjalan tenang, ya, tidak tergesa-gesa, dan langkahnya itu pendek-pendek. Jadi sekali langkah itu hendak sepanjang-panjang itu ada gitu kan. Tapi pendek-pendek langkahnya. Tujuannya supaya semakin banyak langkah yang kita lakukan, maka semakin banyak langkahnya, semakin banyak dosa digugurkan, semakin tinggi derajat diangkat. Nah, itu opsi yang pertama. Atau opsi yang kedua, Bapak Ibu kalau pergi ke masjid, jangan ambil jalanan kaki, ambil jalanan jauh, ya, agar semakin banyak langkahnya. Serius. Atau misal Anda usah ambil jalannya jauh, pergi ke masjid awak, kau jangan langsung masuk, putar masjid awak, kau agak barangkali putaran dulu. Baru masuk ke dalam masjid, supaya semakin banyak langkahnya. Nah, Bapak Ibu yang mulia, dalam hadis berikutnya, masih dalam kitab yang sama, Abu Kutib dari Riyadhus Shalihin, ada seorang sahabat Nabi yang rumahnya jauh sekali dari masjid, di perbatasan kota Madinah. Tapi hebatnya sahabat ini tidak pernah ketinggalan sholat berjamaah ke masjid bersama Nabi. Sampai-sampai sahabat yang lain antara ibu jo kagum karena nyokon tidak pernah ketinggalan sholat berjamaah. Ibu karena nyopai jalan kaki. Akhirnya nyesabui deh sahabat-sahabat yang lain, kok, wahai saudara kami kasihan melihat engkau jalan begitu jauh ke masjid. Balilah keledai, atau pakai keledai lah, pakai kudo lah, pakailah kendaraan, atau pindah banana ke masjid. Nah, maka apa jawab sahabat tadi, Bapak Ibu? Tidak, saya tidak mau pindah ke dekat masjid, karena saya ingin setiap langkah saya pergi ke masjid dan setiap langkah saya pulang dari masjid ke rumah dicatat oleh Allah. Nah, itu yang menyambut sahabat tadi, bukan Nabi. Tapi ketika Nabi mendengar hal ini, apa komentar Nabi? Qad jama'allahu laka dzalika kulluh. Sungguh Allah benar-benar mengumpulkan langkahnya dan mencatatnya, Allah berikan ganjaran. Nah, jadi Bapak Ibu tidak pergi ke masjid saja kiranya dong, pulang dari masjid ke rumah dapat lo serupa itu, tiok langkah. Maka kalau ibu pergi tadi lewat jalan pendek kan, pulang ibu ambil jalan jauh, Bu. Ya, kalau tidak dapat pas pergi tadi, pas pulang insya Allah dapat. Nah, Bapak Ibu sedang jemaah yang mulia, inilah amalan kedua. Kemudian amalan yang ketiga yang bisa menghapus dosa-dosa dan mengangkat derajat kita, wantidharus shalah ba'das shalah, menunggu datangnya waktu sholat setelah melaksanakan sholat. Artinya apa? I'tikaf, duduk di antara dua waktu sholat. Nah, duduk di antara dua waktu sholat ini terbagi menjadi tiga. Yang pertama, menunggu sholat wajib setelah sholat sunnah. Nah, ini kita menunggu iqamah. Jadi setelah azan kan kita sholat sunat, kita duduk menunggu datangnya iqamah untuk sholat wajib. Kemudian yang kedua, duduk menunggu waktu sholat sunnah setelah sholat wajib. Nah, setelah sholat subuh, ini yang sekarang kita lakukan. Setelah sholat subuh, kita duduk di masjid menunggu datangnya waktu syuruk. Maka ini termasuk menunggu datangnya waktu sholat. Kemudian yang ketiga, duduk menunggu datangnya waktu sholat wajib setelah sholat wajib. Nah, itu biasanya antara maghrib dan isya. Setelah selesai sholat maghrib, kita tunggu datangnya waktu sholat wajib berikutnya, yakni sholat isya. Ini menunggu datangnya waktu sholat. Atau kalau Bapak Ibu coba, bisa dari zuhur ke asar bisa, atau dari asar ke maghrib bisa juga. Ya, cuman waktunya itu panjang gitu kan. Nah, kalau dilakukan maka semakin baik. Nah, tapi kalau biar apa di rumah, jangan salah nambah. Nah, Bapak Ibu yang mulia, maka menunggu datangnya waktu sholat ini, ya, duduk kita itu tidak sia-sia, bisa menghapuskan dosa-dosa dan mengangkat derajat. Bukan hanya itu, bahkan kata Nabi SAW, la yazalu ahadukum fi shalah ma damatis sholatu tahbisu.
kalian dianggap dalam keadaan sholat selama kalian menunggu datangnya waktu sholat. Nah, jadi duduknya waktu Bapak Ibu itu samuju sholat pahalun. Asal kita niatkan menunggu datangnya waktu sholat. Maka misal tadi datang jam berapa? Jam 4.40 datang ke masjid ini. Ya, menunggu datangnya sholat. Duduknya kita itu sudah dihitung ganjarannya seolah-olah kita sholat. Nah, ini kemuliaan yang Allah berikan kepada orang-orang yang iktikaf di masjid menunggu datangnya waktu sholat. Nah, Bapak Ibu yang mulia, kemudian yang terakhir, yang keempat, yakninya dalam hadis riwayat Imam Muslim, Nabi bersabda, "Alaika bikathratis sujud, fa innaka lan tasjuda lillahi sajdatan illa rafa'akallahu biha darajah wa hatta anka biha khati'ah." Hendaklah kamu memperbanyak sujud, karena sesungguhnya tidaklah kamu melakukan satu sujud kepada Allah kecuali Allah akan angkat derajatmu dan Allah akan hapuskan dosa-dosamu. Maka amalan yang keempat adalah memperbanyak sujud. Nah, kalau sholat wajib tentu tidak bisa kita perbanyak, ya kan? Karena qat'i ada 7 balik rakaat. Nah, jangan lo kok terlalu rajin sholat subuh sampai rakaat gitu kan? Nah, sholat maghribnya sampai rakaat lo gitu, kurang rasanya 2 rakaat Ustaz, tidak bisa. Maka yang diperbanyak di sini apa? Sholat sunnah. Nah, kita perbanyak sholat sunnah. Dan sebaik-baik tempat melaksanakan sholat sunnah itu adalah di rumah kita masing-masing. Shollu ayyuhan nasi fi buyutikum. Sholatlah kalian semua di rumah kalian masing-masing, kata Nabi. Fa inna afdalas sholat sholatul mar'i fi baiti. Seafdal-afdalnya sholat itu adalah sholatnya seseorang di rumahnya sendiri, illal maktubah, kecuali sholat 5 waktu sehari semalam. Nah, kalau sholat 5 waktu itu Bapak Ibu, kemudian mau sampaikan tadi, itu yang paling afdalnya di masjid. Tapi selain sholat wajib, itu afdalnya dikerjakan di rumah masing-masing. Dalam hadis yang lain kata Nabi, apabila kalian sudah rajin sholat ke masjid, maka berikanlah bagian untuk rumah kalian. Berikanlah porsi untuk rumah kalian. Jangan kalian nabihan sholat itu di masjid saja. Adakan untuk rumah kalian, karena sesungguhnya sholat kalian di rumah kalian itu mendatangkan kebaikan untuk rumah. Nah, jadi kalau rumah kau dipenuhi dengan sholat Bapak Ibu, ada banyak kebaikan di dalamnya, ya. Suasananya menjadi tenang, sejuk, anak-anak kita akur, ya, hubungan kita harmonis suami istri, anak menjadi anak cerdas, ya kan? Dan rumah tersebut akan didatangi oleh para malaikat Allah. Bapak Ibu sedang jemaah yang mulia, maka inilah 4 amalan yang kata Nabi bisa menghapus dosa-dosa dan mengangkat derajat. Kita ulangi. Yang pertama tadi, senantiasa berwudu dengan sempurna bagaimanapun situasi dan kondisinya. Yang kedua, memperbanyak langkah menuju ke masjid, sering-sering sholat ke masjid. Yang ketiga, duduk menunggu datangnya waktu sholat setelah datangnya sholat. Anjuran untuk iktikaf di masjid. Dan yang keempat, memperbanyak sujud. Setiap sujud yang dilakukan, Allah hapuskan dosa, Allah angkat derajat. Mudah-mudahan Allah mudahkan kita dalam melakukannya. Amin ya rabbal alamin. Qul qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih Bapak Ibu, banyak maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.